Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berharga ini kita semua patut bersyukur kehadirat Allah karena kita masih diberikan kekuatan untuk menyelenggarakan acara Fokus Islami yang diselenggarakan oleh TVRI Media Sipakainge. Siaran ini juga terselenggara atas kerjasama antara Bidang Penamas pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan TVRI Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini kita juga hadir di tengah kita Majelis Ta'lim Al-Muraqabah, ya, pimpinan Ibu Nur Aini Malik, nama lengkap Dr. Anda Haja Nur Aini Malik MSI, dan pembinanya Dr. Haji Lomba Sultan MA. Telah hadir di hadapan kita Bapak narasumber kita Al-Mukarram Dr. Haji Idham Khalid MPD. Beliau adalah sehari-harinya sebagai peneliti pada Balitbang Agama di Makassar, dan beliau juga sebagai penulis. Dan salah satu prestasi yang perlu dicatat di sini bahwa beliau adalah penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Mandar yang kalau mau dikatakan sudah bertaraf internasional, karena sampai hari ini diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi dan sudah puluhan ribu eksemplar. Dan di Kementerian Agama juga itu dijadikan pilot project, dan itulah merupakan salah satu karya beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berharga ini kita akan membahas salah satu topik yang topiknya sangat sederhana, namun tentunya dalam pengertiannya bersedekah menambah rezeki. Ya. Untuk itu menghargai waktu kepada Al-Ustaz, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Tapi barangkali Pak moderator, lebih bagus barangkali pemirsa di rumah ini kan mau dihibur dulu. Oh iya Ustaz. Barangkali. Oh iya Ustaz. Baik. Terima kasih banyak Ustaz, sangat ceria untuk menghibur kita dulu. Iya Ustaz, ya. Sebelum untuk ibu kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Muraqabah dipersilakan untuk menyampaikan atau menghibur dulu para pemirsa di rumah dengan salawat badar. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalla alaika Allahu Rabbi, shalla alaika Allahu Rabbi daiman abada ma'al islami wal ansar وعلى جميع الآل والأصحاب من قد حصهم رب العلا بكمال اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله
salamullahi ala Taha Rasulillah salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallim sallimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sallim sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil bari ya Allah. Salatullah salamullahi ala Taha Rasulillah salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Assalamu alaik ya habib Allah, assalamu alaik ya Rasulullah. Salamu alaik ya habib Allah, salamu alaik ya Rasulullah. Salamu alaik ya habib Allah, salamu alaik ya Rasulullah. Salamu alaik askal askiyai, salamu alaik taha ya tabibi. Salamu alaik askal askiyai, salamu alaik taha ya tabibi. Salamu alaik ya nurul qulub, salamu alaik ya miski wa tib. Salamu alaik ya nurul qulub, salamu alaik ya miski wa tib. Salamu alaik ya khatamar rusulin. Salamu alaik ya habib Allah, salamu alaik ya Rasulullah. Salamu alaik ya habib Allah, salamu alaik ya Rasulullah. Aslih lana al-amal fid dini wad dunya, ifad lana jami'an, ifad lana jami'an indan qida'il amri bisalam. Ya salam.
Pemirsa di rumah, itulah tadi lantunan selawat yang telah disampaikan oleh Majelis Taklim Al-Muraqabah Bontoduri, Kelurahan Pak Bambaeng, Kecamatan Tamalate. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan menyejukkan hati kita pada sore hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Al-an falyatafaddal Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala musabbabil asbab, wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa televisi TVRI Sulawesi Selatan yang ada di rumah atau yang sedang menyaksikan acara Fokus Islami pada sore hari ini. Ibu-ibu Majelis Taklim Muraqabah yang sama berbahagia. Assalamualaikum Bu, sangat ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ibu-ibu, saya sangat menikmati suara merdu dari ibu-ibu. Muraqabah. Jadi Majelis Taklim Muraqabah, kita barangkali harus tahu nama. Itu Muraqabah itu apa artinya, Bu? Jadi kita itu dikasih tahu nama oleh ibu kita, itu kita harus tahu apa sih nama saya. Ya, nama saya ya. lihat itu Muraqabah sangat cantik. Ini sangat sesuai dengan materi yang kita akan bawakan pada sore hari ini, yakni masalah sedekah. Muraqabah itu sama dengan muhasabah. Iya. Itu sinonim dengan muhasabah, yaitu introspeksi diri. Selalu menghitung-hitung diri. Jadi saya tahu bahwa ibu-ibu yang ada di Majelis Taklim Muraqabah ini selalu menghitung-hitung sudah berapa amal yang baik saya sedekahkan untuk orang lain, harta yang saya. Dan kita harus menghitung-hitung memang untuk bekal. Ya sama kalau kita ibu-ibu mau ke daerah itu kan harus menghitung. Kalau 3 hari sekian potong pakaian, itu kan namanya muhasabah, muraqabah. Sangat menarik apa yang kita bahas pada sore hari ini, yakni masalah sedekah kaitannya dengan rezeki. Namun sebelum kita masuk di dalamnya, barangkali ada yang harus kita satu persepsi tentang makna kata. Ya, ya. Kita sering mendengar nama sedekah, bersedekah. Ada infak, Ada zakat. ada zakat. Ya. Nah, di mana letak persoalannya? Infak, kita kan sudah berimpak kok bulan puasa ya. Itu kan itu biasa kan. Jadi berimpak, apa itu infak? Itu infak itu sebenarnya dari bahasa Arab anfakah, yakni mengambil sesuatu dari satu tempat untuk ke tempat yang lain untuk kepentingan sesuatu. Jadi umpamanya ini air saya tuangkan di sini karena ada kepentingan saya menuangkan di sini, itu namanya anfak. Menuangkan apa? Mengalihkan. Jadi memindahkan. Jadi memindahkan sesuatu karena kepentingan sesuatu, itu namanya anfak dalam bahasa Arab. Nah, untuk menurut istilah syar'i adalah mengeluarkan, memindahkan sebagian penghasilan, pendapatan kita untuk kepentingan agama. Itu namanya infak. Infak. Itu hampir sama dengan pengertiannya namanya sedekah. Itu sedekah dari kata sedekah, itu artinya benar. Bahwa orang itu hampir sama pengertiannya, tetapi sedekah di dalam beberapa ayat kalau kita baca itu biasa memang bertukar. Bukan bertukar apa ya? Kata-kata sedekah diartikan zakat. Ya, ya. Itu, ya kan? Banyak itu. Ya. Nah, itu ternyata sedekah itu lebih luas pengertiannya. Dia bisa material dan dia bisa non material. Karena di saat kita senyum sama orang dan orang itu menerima baik senyuman kita, itu adalah sedekah. Sedekah, ya. Jadi bukan hanya harta yang dikaitkan dengan sedekah itu, tetapi juga non material itu adalah termasuk dalam sedekah. Ya. Termasuk dalam sedekah itu pengertian kata-kata zakat itu. Ya. Ternyata di dalam surah At-Taubah ayat 100
ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara, itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat itu menggunakan kata-kata sedekah. Jadi di situ umpamanya sangat banyak umpamanya di dalam Al-Qur'an menggunakan kata-kata amfiku, masalah infak itu. Banyak juga masalah sedekah, banyak kata-kata zakah. Oh, kita umpamanya kata yang pertama itu umpamanya amfiku, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di situ kata-kata bahwa orang-orang yang berimpak baik di waktu dia lapang maupun waktu dia sempit, kurang berada, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ini yang susah ini. Menahan amarah juga sangat susah itu. Kalau kita sudah mau, karena sudah ada setan di kanan kiri atas bawah yang menggoda, itu sangat susah itu menahan amarah. Dan itu diperintahkan oleh agama kita. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini tidak mudah juga. Paling susah itu. Bagaimana kita mengeluarkan zakat dan infak sedekah itu dalam keadaan lapang. Kalau kita lapang tidak ada masalah karena kita berada umpamanya. Tapi yang susah itu kan di saat kita juga, saya juga hanya untuk diriku. Masa mau diberikan lagi kepada orang lain. Tapi nanti kita kaitkan sebentar dengan bagaimana menambah rezeki itu. Ya. Menahan marah dan bisa memaafkan orang lain. Padahal Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Perbuatan yang tadi itu adalah perbuatan yang baik dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu yang susah. Mudah-mudahan ya kita yang murakabah ini selalu menghisap, mampu nggak saya memaafkan orang lain? Mampu nggak saya mengeluarkan sedikit kalau saya di saat saya sempit? Itu kan pertanyaan itu yang selalu ditanyakan kepada diri kita. Karena kita memang harus menghisap diri sebelum orang lain menghisap. Menghisap diri sebelum Allah menghisap diri kita. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kata-kata sedekah itu, umpamanya saya katakan tadi innamas sadaqatul fuqara'in, itu bisa nanti ibu-ibu baca dan juga pemirsa di rumah bisa lihat di dalam surah At-Taubah ayat 60, orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi sedekah di sini dalam pengertian zakat, bukan infak. Karena kalau infak itu siapa saja dan itu tidak tergantung kepada waktu. Nanti kalau berkaitan dengan zakat itu ada aturan-aturan syar'inya, ada namanya nisab, ya. Ada haul, ada takaran dan ada waktu. Ya. Dan ada umpamanya kalau binatang ternak itu 40 kambing itu dikeluarkan yang sekian. Kalau emas itu sekian gram baru dikeluarkan sekian gram. Kalau deposito itu sekian. Zakat profesi itu 2,5% umpamanya. Zakat di dalam tumbuh-tumbuhan, panen, padi. Itu kan ada yang 2,5%, ada yang 5%. Yang 5% itu dikeluarkan, wajib dikeluarkan yaumah hisadihi, di saat kita panen pada hari itu adalah yang tada hujan. Tada hujan. Tapi kalau dia pengairan banyak diberikan pupuk dan menghasilkan, itu kewajiban adalah 2,5%. Itu wajib. Nah, kalau kita melebihkan dari itu adalah termasuk lagi infak. Itu adalah perbuatan yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa di rumah dan ibu-ibu majelis taklim yang sangat bahagia, kita mau melihat kalau sedekah itu apa yang kita keluarkan dari apa yang kita miliki itu bisa memberikan rezeki, apa ada jaminan Allah? Itu kan selalu. Katakan selalu apa? Selalu mau matematika. Masa di saat kita mengeluarkan masa bisa bertambah. Tapi coba dilihat di dalam surah Al-An'am. Surah keberapa, Bu? Surah Al-An'am ini. Itu kan harus jadi tahu ini. Ibu-ibu majelis taklim kan harus tahu urutannya surah-surah itu kan. Umpamanya Al-Fatihah surah pertama, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat Al-An'am. Ya, sekarang di surah Al-An'am ayat 160 itu Allah mengatakan begini. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Masya Allah. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha.
wa hum la yuzlamun. Man jaa'a bil hasanah, siapa yang mendatangkan satu kebaikan, falahu, maka bagi orang yang mendatangkan satu kebaikan itu asyru amsalihha, didatangkan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sama dengan yang satu itu. Jadi 1 kali 10. Jadi dikali 10. Jadi kalau 1 dikeluarkan akan mendapatkan 10. Wa man jaa bis sayyi'ah, inilah maha rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat hambanya wa man jaa bis sayyi'ah melakukan satu kesalahan, keburukan, fala yujza, tidak akan dibalas illa mislaha, sesuai dengan yang diperbuat itu. Jadi kalau dosanya hanya dosa yang satu itu, ya dosanya yang satu itu, tidak dikali-kali. Wahum la yuzlamun, mereka tidak pernah dianiaya. Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Ayat yang lain pada surah Al-Baqarah, surah kedua, kan surah Al-Baqarah tadi, Al-Fatihah baru Al-Baqarah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan, ya Allah memberikan perumpamaan kepada makhluknya juga supaya kita bisa mencerna. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menafkahkan, yang mensedekahkan amwalihim, harta bendanya, fi sabilillah, di jalan Allah, di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang diridai itu macam-macam. Yang penting tidak dilarang oleh Allah, itu pasti diridai. Yang penting niatnya, karena harus dilihat dulu niatnya. Kama salihabbatin anbatat sab'a sanabila, seperti dia menanam satu biji. Ya, kayak menanam satu biji yang banyak, biji jagung. Satu biji jagung itu ambatat sab'a sanabila, tumbuh 7 bulir, jadi 7 tongkol ya. 7 tongkol. Ya, kalau jagung kan hanya maksimal 2 tongkol ya. Itu pun kecil kalau banyak tongkolnya. Biasa tidak berisi. Nah, ini tumbuh menjadi 7 tongkol, 7 bulir. Nah, di setiap pikul lisumulatin, di tiap-tiap bulir, di tiap-tiap bongkol itu mi'atu habbah, ada 100 biji. Jadi kalau kita mengeluarkan 700, maka menjadi 700. Masya Allah. Itu yang bisa dicerna oleh akal manusia. Tetapi Allah menambah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi tidak dibatasi lagi dengan kali-kali itu. Ya, kalau kita mau menghitung-hitung, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bila kau manusia, insan, mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kau tidak akan pernah mampu menghitungnya nikmat ya di sekujur tubuh kita. Hitunglah apa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita kadang tidak sadar bahwa itu adalah nikmat Tuhan. Nanti dikurangi sedikit-sedikit, baru kita sadar ternyata itu nikmat. Nanti ada sedikit sakit gigi, ternyata gigi itu bermanfaat ya. Padahal di saat kita tidak pernah, malah kita tidak mau sikat gigi, tidak mau merawatnya. Itu kan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali. Jadi itulah bahwa tapi kan nanti kita sebentar buktikan apa betul kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dan kita keluarkan, infakkan, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pengembalian Allah Subhanahu wa taala itu, balasan Allah Subhanahu wa taala itu langsung bisa dalam bentuk materi yang sama, juga dalam bentuk yang lain, umpamanya dalam kesehatan. Boleh jadi barangkali kita akan seharusnya diopname, tapi karena kita rajin bersedekah, banyak orang yang mendoakan, kita rajin senyum sama orang, maka itu kita hanya flu-flu biasa saja. Jadi itu kan boleh saja di situ.
Jadi jangan kita loh, oh kok tidak langsung. Masa saya kasih keluar 1.000 tidak ada langsung 10.000. Ya kan? Seandainya langsung nyata seperti itu, maka barangkali tidak ada orang yang mau menyumbang uangnya di bank. Semua langsung dikasih keluar karena langsung nyata. Itu. Jadi seperti itu, Ustaz. Menurut penglihatan kita semua, tidak ada satupun orang di dunia ini dalam sejarah bahwa orang yang mengeluarkan apa yang dimiliki, orang yang bersedekah itu jatuh miskin. Tetapi Allah juga sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu menginginkan kita itu dalam keadaan yang tengah-tengah, jangan terlalu. Karena dalam umpamanya di dalam dalam ayat wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsur. Allah mengatakan, jangan kau beginikan tanganmu, membelenggu di pundakmu, di tengkukmu. Jadi jangan begini. Artinya kalau begini apa? Tidak bisa memberi. Itu tidak bisa memberi. Kalau begini berarti itu kikir. Tetapi jangan juga terlalu mengulur. Semua ambek muai. Jadi kan kalau ambek muai itu akhirnya Allah menutup kata-katanya dengan boleh jadi kamu akan menyesal. Jadi jangan terlalu kikir dan jangan terlalu menghambur-hamburkan. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu kikir dan jangan terlalu menghambur-hamburkan. Jadi ya yang sederhana saja. Apakah itu kalau kita berpatokan kepada sahabat, ya kalau memang di patokan agama tadi itu 2,5%, ada 5%, kita mau keluarkan lagi umpamanya sampai 10%, itulah adalah yang jalan tengah saya kira. Saya kira begitu Pak Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Pemirsa di rumah, kita sudah mendengarkan uraian tentang bagaimana kemurahan Allah, bagaimana sedekah itu bisa menambah rezeki. Ya, nanti insya Allah dalam pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu dan juga untuk pemirsa di rumah, karena kita ini interaktif, bisa menghubungi kami lewat telepon 0411 878887. Untuk itu pada kesempatan yang berharga ini dipersilakan kepada ibu-ibu siapa yang akan bertanya. Silakan Ibu Haja Nur Aini, ini pimpinan majelis taklimnya. Ya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama kami Haja Nur Aini Malik, Ketua Majelis Taklim Al-Muraqabah Bontoduri, Kecamatan Tamalate. Yang ingin kami tanyakan Ustaz, kami sangat tertarik tadi itu mengenai judul dengan uraiannya yaitu memberi sedekah, yaitu memberi sedekah berarti menambah rezeki. Di sini kami mau tanyakan Ustaz, di mana letak logikanya kalau banyak bersedekah berarti katanya menambah rezeki. Padahal kalau bersedekah itu berarti memberi. Berarti kalau dipikir berarti kurang logikanya Ustaz. Logika kami manusia. mau tahu bagaimana. Ya, saya kira itu Ustaz. Silakan. Masih ada lagi Ibu? Masih ada Ibu? Persilakan bertanya ya, penanya kedua. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Datranda Astia dari Majelis Taklim Al-Muraqabah. Yang kami tanyakan Ustaz, kita tahu bahwa begitu banyak orang yang bisa kita berikan sedekah. Artinya begitu banyak orang yang perlu diberi sedekah. Namun kepada siapakah yang lebih diutamakan untuk diberikan sedekah Pak Ustaz? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya, penanya ketiga, Ibu sebut namanya dan ya. Nama saya Haja Mesuri dari kelompok Majelis Taklim Al-Muraqabah Bontoduri. Seperti yang telah diuraikan tadi bahwa sedekah itu ada
ada sedekah biasa, ada sedekah wajib. Sedekah wajib itu adalah zakat. Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz, kapan zakat itu harus dikeluarkan? Apa hanya di bulan puasa? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ibu, yang keempat, penanya berikut siapa? Oh ya, Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Dr. Randa Saharia dari Majelis Taklim Al-Murakabah Bontoduri, Kelurahan Pak Bambain, Kecamatan Tamalate. Nah, mendengar dari uraian tadi yang Bapak Ustaz sampaikan bahwa bersedekah itu adalah ibadah. Nah, yang ingin kami tanyakan Ustaz, apakah kita bisa bersedekah yang pahalanya diperuntukkan kepada keluarga yang sudah meninggal? Mohon penjelasan Ustaz. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya kita stop dulu Ibu ya. Kita kasih kesempatan kepada Bapak narasumber kita untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, ya, mulai dari Ibu Haja Nuraini sampai kepada penanya keempat. Ada 4 hal yang ditanyakan tadi Ustaz. Untuk itu kepada Pak Ustaz saya persilakan untuk memberi jawaban. Terima kasih ibu-ibu yang telah memberikan umpan balik, Ibu Haja Nuraini Malik. Ya, memang agama kita ini agama logika. Ya. Kita itu bukan agama dogma yang harus didoktrin, harus begini-begini, tapi kita itu harus selalu bisa bertanya dan itu bisa dilogikakan, bisa dimatematikkan. Ya. Memang kalau kita secara kasat mata, kalau anak kita ditanya, biar yang baru TK, 10 kurang 1 berapa? 9. Ya kan, kalau kita ada 10 dikasih anak kita, yang kita punya kan tinggal 9. Ya. Tapi mari kita lihat, saya sudah bacakan tadi, manja bil hasanati falahu asyru amsalha. Jadi kalau dengan membaca ayat ini, itu 10 kurang 1 berapa? 9. Tapi kan 1 itu kan dikali 10. Ya 20, mestinya 20. Seharusnya berapa? Kalau kita yakin dengan ayat ini, berarti 10 kurang 1 adalah 19. Iya, ya. Iya kan? Iya. Ya kan 1 itu kan ada 10, itu kan ada 9. Masih ada 10 ditambahkan kembali, berarti 19. 10 tambah 9. Ya, Jadi kalau 10 dikurang 2, kita punya harta 10.000 umpamanya. Iya. Kita keluarkan 2.000. Ya? Tinggal 8 tambah 20. 28.000 kan? Jadi bukan 8.000. Jadi kalau punya 10.000. Iya. Menurut Kalau kita ayat ini, dan kita harus yakin. Kalau kita punya uang 10.000, dikeluarkan 2.000. Kalau menurut ayat ini, itu adalah jadi 28.000. Seterusnya. Luar biasa Ustaz. Luar biasa memang. Tapi itu dalam ayat kursi dikatakan bahwa saya itu, kata Allah, berada pada persangkaan hambaku. Yakin nggak kita? Ya, barangkali kita sering menyaksikan di televisi, siaran televisi itu kan ada kegiatan itu apa? Ada bedah rumah. Barangkali itu langsung ada balasannya di situ. Boleh jadi kita juga apa ya? Ya, kita pada umumnya saya lihat ibu-ibu ini ada yang pegawai negeri, ada yang suaminya pegawai negeri. Hidup di kota dengan hanya gaji pegawai negeri, di mana logikanya bisa hidup, bisa menyekolahkan anak. Itu berarti ada campur tangan Allah di sana. Boleh jadi tiba-tiba ada yang kirimi ini, tiba-tiba ada tamu bawa 1 karung beras, tidak pilih lagi kan 1 karung beras. Itu memang tamu yang bawakan, tapi pada hakikatnya adalah Allah. Karena kita bermurah hati, memberikan penginapan kepada orang yang tinggal di rumah kita umpamanya. Itu boleh jadi kan, logikanya kan ke sana. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah.
Boleh jadi saya katakan tadi, kita jangan langsung berpikir bahwa nikmat itu langsung dibalas sesuai dengan yang kita keluarkan. Tapi boleh jadi min haitsu la yahtasib, dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Seharusnya kita, saya katakan tadi, seharusnya kita diopname, tetapi ternyata kita hanya flu. Seharusnya kita dalam takdir kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tabrakan naik mobil. Ternyata mobil kita hanya lecet umpamanya. Itu adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin Bu Nur Aini. Jadi sebagai ketua majelis taklim harus yakin bahwa ini adalah ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat banyak juga yang saya kira di kita juga sangat banyak pengalaman. Kok saya bisa begini ya? Saya kan golongan sekian, kok bisa cicil rumah? Bisa cicil motor? Di mana? Situ logikanya di situ. Nah, untuk pertanyaannya Pak Ibu siapa? Ibu Astia. Siapa yang utama yang lebih diutamakan? Ya. Ya memang sih banyak sekali. Ya, apalagi kalau kita hidup di kompleks, yang penting terbuka pintu. Assalamualaikum, Rasta. Sangat banyak itu kan. sangat dilema memang. Iya. Karena kita kan sudah ada Kementerian Sosial ya. Dan sudah ada perdanya, coba. Ada perda, tapi saya lihat di koran minggu lalu ya, ada perda masalah itu peminta-minta itu tumpul. Iya. Kan ada perdanya yang memberikan itu di denda sebenarnya. Tapi bagaimana di lampu-lampu merah? Lampu merah di jalan. Ya. Nah, memang sangat dilema. Apa kita mau memberi? Ini ada perda. Tetapi kalau kita memberi, maka kita akan menciptakan generasi-generasi pengemis. Ya. Apa tidak baiknya dikelola kita menyumbang di sana. Nah, pertanyaan Ibu, siapa yang harus lebih diutamakan persoalan infak, sedekah? Kalau zakat itu sudah ada yang harus menerima, yaitu 8 orang, yaitu fuqara, masakin, amilin, mu'allafa qulubuhum, riqab, gharimina, fisabilillah, wa ibnus sabil. Itu 8 orang. Nah, kalau infak biasa siapa yang lebih diutamakan? Itu sembarang yang kita mau, tetapi di dalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 215 Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka madza yunfikun qul anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnus sabil. Jadi itu ada 4 yang harus diurut kalau kita mau memberikan infak atau sedekah biasa, itu bukan sedekah wajib. Yang pertama adalah falil walidain, kedua orang tua. Kan sangat ironis. Kita bersedekah di luar, ini ternyata orang tuanya di kampung tidak pernah dikirimi apapun. Ya. Alangkah bahagianya, walaupun sebenarnya walaupun orang tua umpamanya berada, tetapi dengan mengirimkan 1 kilo buah saja, itu adalah tanda perhatian sebenarnya. Bukan nilainya, tetapi nilai dari perhatian yang diinginkan. Apalagi kalau memang dia tidak ada. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah falil walidain, kedua orang tua. Kalau perlu ya naikkan di tanah suci. Saya sangat terkesan, saya baru minggu lalu datang meneliti masalah masjid tua di Kesultanan Buton. Ada tradisi di sana yang paling bagus saya lihat, itu adalah kalau ada anaknya yang mampu, maka anak ini malu naik tanah suci kalau orang tuanya belum haji. Ya. Nah, perlu dibudayakan. Ini saya kira perlu dibudayakan. Kenapa kita kalau memang kita naiklah dulu, nanti orang tua tapi jangan dianya sendiri berkali-kali orang tuanya belum pernah. Ini perintah Allah, falil walidain, kepada kedua orang tua. Saya kira yang sudah tidak ada orang tuanya di sini sangat menyayangkan kenapa saya dulu tidak sampai itu. Tapi kan bisa nanti ada pertanyaan bagaimana kita, kan nanti itu ada
bisa menghajikan, ya kan? Iya, iya. Ini dari Kementerian Agama lebih tahu. Oh, ada namanya badal haji, Badal haji, ya. badal haji, menggantikan haji. Nanti kita bahas itu. Jadi yang pertama itu adalah falil walidain, kedua orang tua. Ya. Selanjutnya adalah wal akrabin, kerabat. Ya, termasuk dalam hal ini adalah tetangga-tetangga. Akrabin. Yang kita sangat bagus orang di sana, tetapi di tetangga kita tidak pernah bertekur sapa, apalagi di kompleks ya. Saya juga tinggal di kompleks, sangat susah. Namanya saja kita kurang hafal biasanya. Ada yang tanya, tahu ini enggak? Setelah disebut blok berapa, ya ini bloknya ternyata di samping, gitu kan? Ini problem memang tinggal di kota besar ini, Pak. Nah itu, wal akrabin. Nah kalau umpamanya kita ada kiriman dari kampung, ya berilah, umpamanya ada satu tandang pisang, ya berilah satu sisir tetangga. Itu kan ada apa? Ada hubungan silaturahmi. Bagaimana kita memuliakan tetangga kita. Bukan nilainya, tetapi bagaimana perhatian sebenarnya. Selanjutnya adalah wal yatama, anak yatim. Dia urutan ketiga. Urutan ketiga. Yang selanjutnya wal masakin, orang-orang yang miskin. Baru yang selanjutnya wabnis sabil. Nah, bagaimana? Jadi boleh jadi satu orang itu dia memiliki 3 hak. Umpamanya orang tua kita kebutuhan juga kurang mampu, ya kan? Dia juga tetangga kita. Dia juga apa? Ya pasti dia yatim juga karena pasti sudah meninggal orang tuanya kan. Jadi seperti itu. Jadi urutannya Bu, Ibu siapa? Ibu Astia. Ibu Astia. Nah, untuk Haja Maisuri, Ya, Mas. zakat kapan zakat dikeluarkan? Kapan? Ya memang ada tradisi ini ya. Itu biasanya di kita ini umat Islam biasanya selalu bulan puasa. Ya, nanti bulan puasa. Padahal itu sebenarnya ya barangkali kita bersangka baik saja bahwa barangkali dia mau mengambil barakah dari bulan puasa itu. Afdolnya kata. Afdalnya. Tapi perlu diketahui bahwa dalam persoalan zakat, nah zakat juga ini macam-macam. Ada zakat fitrah, Ada 2 macam. fitri, zakat fitri kan. Ada zakat mal. Nah zakat mal ini yang banyak problematikanya. Kalau ini fitri ini tiap individu itu sebelum mulai dari awal puasa sampai sebelum melaksanakan Idul Id itu wajib dikeluarkan. Itu ada sekitar 3-4 kilo yang kita makan itu sehari-hari. Itu zakat fitri atau zakat fitrah. Ya. Nah, itu ada tertentu waktunya di situ. Jadi mulai awal puasa sudah bisa, tetapi wajib sebelum melaksanakan salat Id. Nah, untuk zakat mal itulah yang banyak problematikanya. Barangkali ini bisa nanti suatu saat dibahas khusus. Ya. Karena di sana ada zakat peternakan, ternak. Bagaimana kalau kambing? Bagaimana kalau kerbau? Bagaimana kalau tanam-tanaman biji-bijian? Bagaimana kalau padi? Bagaimana kalau umpamanya langsat? Itu kan sudah ada namanya sekarang pengembangan zakat. Malahan sekarang ada namanya zakat profesi. Zakat profesi. Profesi itu setiap gaji kalau ada mencapai, kalau dalam 1 tahun itu ada sekian penghasilan, itu wajib dikeluarkan sekian. Dan itu ada beberapa kabupaten yang sudah memperdakan, ada peraturan daerahnya. Nah, kalau saya katakan tadi bahwa kalau dia adalah ternak atau dia adalah tanaman, adalah yauma hisadihi, di saat dia panen. Nah, umpamanya pikiran dulu kan tidak ada ayam potong, mau dikeluarkan juga. Nah, itu dinilai berapa harganya, itu kan yauma hisadi itu harus dikeluarkan. Jadi jangan kita mengakal-akali, yang ada kan hanya kambing, hanya unta. Yang mana kita ada punya unta di sini, punya sapi juga, malahan 10 ya tidak akan pernah sampai. Ya bersedekahlah, kalau berimpaklah bersedekah biasa kalau memang tidak sampai ke sana. PNS yang gajinya puluhan juta. Yang PNS juga yang harus yang itu. Jadi kita memang harus ada mulai dari diri berapa yang saya harus keluarkan. Umpamanya impak dalam setiap bulan umpamanya. Kita pegawai negeri hanya gaji 2 jutaan. Ya, berapa sih 2,5% kan? Itu dibersihkan. Karena harus ditahu bahwa di dalam salah satu hadis dikatakan man adda zakata malhi faqad dhahaba anhu sarruhu. Siapa yang sudah mengeluarkan hak
dari zakatnya itu, mengeluarkan zakatnya, maka fakat zahaba anhu syarhu. Maka sudah keluar, pergi dari kejahatan hartanya itu. Jadi boleh jadi kalau di harta kita itu tidak pernah disakati, di dalamnya itu ada kejahatan. Boleh jadi di situ ada yang mengakibatkan yang lain itu menjadi tidak bermanfaat. Ya, jadi seperti itu. Jadi kapan dikeluarkan? Ya kok kalau harta ya seperti itu. Kalau umpamanya perhiasan itu ada 1 tahun, ada sekian sekian gram baru keluarkan satu dikeluarkan setelah sampai 1 tahun. Ya biasanya memang bulan puasa itu karena gampang diingat. Oh, saya dulu ada emas saya sekian gram, maka saya harus mengeluarkan di zakatnya di bulan puasa. Jadi tidak lupa. Jadi saya kira seperti itu. Satu lagi. Selanjutnya apa tadi? Pertanyaan yang nomor 4, pertanyaan Ibu tadi tentang Apakah boleh bersedekah? bersedekah untuk orang bersedekah. yang sudah meninggal. Bagi Ya. keluarga yang sudah Memang ini saya kira ini adalah khilafiyah. Saya kira itu Iya, khilafiyah. ya. Tetapi kalau kita di dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam. Ada mengatakan juga idza matal insan. Apabila manusia itu telah meninggal, maka ingkata amaluhu, terputuslah semua amalnya. Nah, ini yang dipedomani malah jangan karena sudah terputus. Ya. Tetapi yang mengatakan itu ada yang mengatakan bahwa itu badal haji saja itu bisa. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu atau pemirsa yang apalagi ini sudah pendaftaran mau jalan haji, kalau ada orang tuanya yang belum haji, di sana banyak yang bisa membadalkan orang tua, kasih saja umpamanya sekarang 3-5 jutaan saya kira itu ada mahasiswa di sana, tetapi harus ditahu ini orang yang mau membadalkan apa sudah haji atau belum, karena syaratnya harus haji yang membadalkan. Harus juga mengikuti rukun-rukun itu. Kalau itu jadi saya kira sangat berpahala. Kita hanya mengeluarkan 3-5 juta, tapi kita sudah bisa Jadi, menghajikan orang tua kita. Dan saya kira bisa. Dan saya katakan tadi bahwa sedekah itu bukan hanya dalam bentuk materi. Baik. Membacakan Al-Fatihah itu adalah satu. Iya. Baik Pak Ustadz. Jadi saya kira sudah jelas sekali bahwa itu boleh-boleh saja ya untuk bersedekah untuk orang tua kita yang sudah saat ini kita mungkin akan menyapa pemirsa kita di rumah Ustadz ya karena ya kita interaktif. Halo, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Lia Makassar. Ibu Lia ya, ini penelpon setia kita ini. Silakan Ibu. Ya, jadi melanjutkan apa yang dijelaskan Pak Ustaz tadi, Ya. bahwa setiap hari kita itu masih banyak melihat orang-orang yang perlu disantuni ya setiap hari Pak Ustaz. Ya. Tapi kemudian juga pemerintah juga tidak disalahkan karena sudah banyak juga misalnya badan amil zakat, infak dan sedekah, kemudian banyak juga lembaga kemasyarakatan, kemudian juga perorangan, tapi tetap juga masih banyak yang perlu disantuni. Pertanyaan saya ini Pak Ustaz adalah tentang kita lihat ini jemaah haji kita yang makin meningkat. Ya. Dan sudah banyak yang berpuluh-puluh kali naik tanah suci. Ya. Dan ini saya lihat ini sepertinya juga ini maaf Pak Ustaz ya, bukan saya mencurigai ya, tapi sepertinya itu di samping ibadah juga ada niatnya seperti lain yaitu status ya ini karena sudah berpuluh-puluh kali. Yang saya tanyakan Pak Ustaz ini adalah sebenarnya mana lebih baik Pak Ustaz ya? Kalau sudah berpuluh-puluh kali itu uang tadi itu disedekahkan saja kepada masyarakat kita ini yang setiap hari kita lihat masih perlu disantuni Pak Ustaz daripada berulang-ulang kali naik ke tanah suci di mana hanya 1 kali yang diwajibkan ya. Kira-kira mana lebih tinggi pahalanya Pak Ustaz? Disedekahkan atau berulang-ulang naik ke tanah suci? Oh, baik sekali Ibu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut kepada penelpon berikut, di sini ada ibu yang akan bertanya. Silakan Ibu. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Fatmawati dari Majelis Taklim Al-Muraqabah. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, apa berpahala apabila ada orang yang berutang sama kita, lantas kita ikhlaskan, kemudian dia tidak bisa membayarnya? Mohon penjelasannya Pak Ustaz, terima kasih.
Oh ya, ini tidak mampu membayar, tapi ya si Oke. yang pemilik Tidak harta menokok-nokok. sudah lah. saya ilasan aja lah. Ya ya. Silakan Ustaz dari Ibu Ibu Lia di menelpon, Makassar dari Ibu sangat Lia. bagus memang. Ya. Ini orang berhaji berkali-kali, ya kita bersangka baik sajalah mengejar pahala. Ya. Tapi kalau memang hanya untuk mengejar status sosial memang ada, Oh, ya. itu tidak boleh dipungkiri itu. Karena kalau ada orang yang mengatakan tidak mau menengok, tidak dipanggil puang ngaji, maka itu berarti mengejar status sosial. Ya kan, saya banyak di lapangan. Oh itu tidak, kok beda sekali. Kalau di saat kita kareng ngaji, Ya. bagus, langsung menghadap. Tapi kalau kita langsung Pak, Bu, kok setengah-setengah didengarnya. Itu kan berarti menjadikan status sosial. Ya. Pertanyaannya memang sangat banyak, bahas las, memang tidak ada yang boleh dipersalahkan. Sekarang juga sudah ada perda. Tetapi memang apa ya? Saya mengatakan tadi bahwa janganlah kita menciptakan generasi-generasi pengemis yang banyak kemarin ada investigasi saya lihat di koran oleh wartawan itu, ternyata itu ada yang mengkoordinir. Karena datang disimpan, itu yang datang simpan itu bawa motornya baru disimpan di situ, ganti pakaian di dekat situ. Itu bagaimana untuk orang supaya kasihan. Maksudnya, memang itu memang problematika kita hidup Modus di kota. propandinya ada. Nah sekarang berpuluh-puluh kali mana yang lebih utama? Disedekahkan saja itu atau naik lagi haji? Tapi memang persoalannya bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pernah naik ke tanah suci, maka akan ada selalu kerinduan. Nah, jadi itu tidak boleh disalahkan. Ya, ya. Saya mau pergi, tapi ini memang kalau karena sama-sama mencari pahala, saya kira begini. Kalau tujuannya mencari pahala, memang ada di Mekah itu, di Masjid Haram itu kan 100.000 kali. 100.000 kali. Dengan 1.000 kali kalau di Madinah. Itu yang dikejar. Dan itu ada perasaan kerinduan yang mendalam, itu tidak bisa ditahankan. Ya. Nah, persoalannya sekarang, mudah-mudahan orang yang selalu naik juga berkali-kali, tetapi dia juga tidak melupakan orang di sekelilingnya, mustadafin itu. Ya. Tidak melupakan mustahik yang ada di sekelilingnya. Orang-orang lemah. Karena pahalanya juga jauh lebih besar. Jadi saya juga tidak mau melarang. Saya tidak ada kapasitas, saya tidak punya dalil mana yang ini. Tetapi alangkah bagusnya kalau kita bijak. Kalau sudah berpuluh-puluh kali, ya kita santunilah. Kita angkat orang anak miskin, anak yatim untuk kita sekolahkan. Ya. Kita biayai dia sampai ini. Saya kira itu juga pahalanya sangat luar biasa. Tapi sesekali kayak 1 kali dalam setahun kalau bagi orang yang banyak uangnya itu kan tidak ada masalah. Sambil lebih banyak juga yang dikeluarkan untuk yang mustadafin itu. Ya, jadi ya. sama-sama jalan. Sama-sama Jangan jalan, menghalangi dua-duanya kegemaran jalan. orang, Ya, karena ini dua-duanya. kerinduan juga tidak bisa ditahan itu. Jadi seperti itu jawaban saya, Ibu Adlia. Ibu Lia. Ibu Lia. Nah, Ibu Fatmawati. Ya. Ini juga masalah memang barangkali kita semua juga pernah alami. Ya. Di saat kita ada sedikit, balang kita hanya betul-betul itu hanya kita dalam keadaan sempit, ada keluarga Membutuhkan. pinjam Kak dulu itu, mau Kak ini. Ya kan seperti itu. Piku bayar bulan depan. Di saat kita butuh, kok belum muncul-muncul. Yang pala lagi, yang kita ditempati meminjam, kita yang malu ketemu. Begitu. Kok kita yang ditempati meminjam, kita yang malu-malu ketemu. Nanti dikiranya kita menagih. Nah kalau begitu, apalagi keluarga, kita juga tahu. Kita juga umpamanya daripada kita malu menagih, ya kalau memang kita mau melapangkan untuk memberikan, itu saya kira jauh lebih bagus. Karena salah satu orang yang berhak menerima zakat, bukan infak, zakat wajib itu adalah orang yang berutang untuk melunasi utangnya. Jadi kan seperti itu. Jadi memang itu problematika kita. Tapi kalau ibu
ikhlaskan seperti itu, jangan juga manoko-noko. Iya, nanti lain kali kok tidak dikasih mau kok. Jadi di sini dibutuhkan keikhlasan kita. Ya, dengan syarat tentunya Ibu bahwa dia betul-betul dari dalam. Dia pinjam itu dia tidak gunakan kepada tempat maksiat. Ya, betul. Kita ikhlaskan boleh apa tadi itu zakat bisa dikasih. Iya, kepada bisa orang dikasih itu. Karena salah satu yang berhak menerima zakat dari 8 itu adalah orang yang berutang. Iya, orang Barangkali berutang. dia memang betul-betul tidak mampu. Tapi memang agak susah juga karena dia bisa belinya ini dan itu. Tapi kenapa tidak bayar memang juga. Mudah-mudahan orang yang seperti itu mau bertobat. Ya kita doakan saja lah. Ya, Ustadz, kita juga dibatasi oleh waktu. Untuk itu penjelasan Ustadz ini saya kira sudah cukup padat dan jelas sekali ya, bahwa kita harus yakin bahwa ketika kita memberi Allah akan menambah. Ya, kita harus yakin itu ya. Dan sudah jelas sekali gamblang yang disampaikan oleh Ustadz kita bahwa tidak pernah ada dalam sejarah orang yang memberi lalu jatuh miskin. Ya, kalau berjudi mungkin. Tapi kalau memberi dalam artian ikhlas, insya Allah itu Allah akan selalu memperhatikan hamba-hambanya yang ikhlas tentunya. Ya, tentu ibu-ibu semua di sini kita yakin mudah-mudahan orang ikhlas, termasuk kedatangan ibu di sini. Ibu juga bersedekah waktu, ya, meluangkan waktunya ke sini itu tidak mudah. Ya, inilah perbincang kita, materi kita pada sore hari ini, bersedekah menambah rezeki. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga pemirsa di rumah. Dan terima kasih kepada Ustadz atas luangan waktu yang diberikan, dan kepada ibu-ibu dipersilakan untuk melantunkan salawat. Fadal. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Syiarul majdi li millatina. Ad-dinu lana